sudah hadir pembicara kita Bapak Ibu pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Alfian Husada. Kita akan sapa beliau dulu ya. Bapak Ibu, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Selamat pagi semuanya. Baik, saya akan perkenalkan profil beliau ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah seorang ayah dari satu istri, satu orang putri, Yusiane Kasih Husada dan Deviandi Hope Husada. Mohon maaf kalau pengucapannya salah ya Pak atau kurang tepat. Ya, istri beliau Ibu Jong Xiaowa. Baik, beliau adalah penatua Abalok Ministry area Barat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang berjemaat di Abalok Barat pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau juga Ketua Yayasan Media Buana Indonesia yang kita kenal dulu dengan Metanoia ya Bapak Ibu. Selain itu beliau juga mentor Indonesia Meet a Father ya, yang nantinya tentunya akan disampaikan apa itu ya ilmu-ilmu beliau melalui sesi kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon stay fokus karena sungguh sesi ini akan sangat mengubah hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, dengan hormat monggo saya berikan waktu dan tempat. Terima kasih Ibu Umi untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini membahas hal yang kedua setelah 2 bulan yang lalu kita membahas tentang otoritas moral. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang kedua, yaitu tentang identitas yang sejati. Bolehkah bisa ditampilkan slide-nya? Oke. Klik berikutnya. Seorang bapak itu memberikan identitas yang sejati kepada anak-anaknya. Ya. Apa itu identitas? Identitas adalah hal yang paling basic, hal yang dasar yang ada dalam hidup seorang anak. Jadi saudara, setiap kita, bapak-bapak harus memberikan identitas kepada anak-anak kita. Contoh yang paling mudah saudara, ketika anak kita lahir, ya, kita tahu dia identitasnya dari jenis kelaminnya, contoh pria atau wanita. Kita tahu dia pria, makanya kita memberi nama dia dengan nama-nama yang pria. Atau wanita, kita memberi nama dia seorang wanita. Ya, tidak mungkin saudara kalau saudara punya anak ya wanita, saudara sebut dengan nama pria atau sebaliknya. Nah, kita seorang bapak memberikan identitas bukan hanya urusan jenis kelamin, tetapi ada banyak hal yang nanti kita akan bahas di belakang saudara. Bapa di sorga juga memberikan identitas kepada Yesus. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapa memberikan identitas Yesus, meneguhkannya dengan kalimat apa? Inilah anakku. Jadi saudara, di dalam hidup sebelum Yesus melakukan pelayanan, dia diberikan identitas bahwa dia adalah anak Allah. Sebetulnya dia adalah Allah, tapi waktu dia di bumi ini, dia adalah anak Allah, anakku yang kukasihi. Demikian juga hidup kita, kita memberikan identitas kepada anak kita dengan sebutan anak. Betul ya? Jangan sekali-kali saudara bilang begini, kamu bukan anakku, ini anak tetangga. Nah, saudara sedang memberikan identitas kepada anak saudara, itu anak tetangga. Apa yang terjadi? Kalau satu hari anakmu tidak hormat kepada dirimu, anakmu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena anakmu diberi identitas oleh dirimu, bukan anakmu, tapi anak tetangga. Satu hari saya punya tetangga, saudara, sudah lama sekali. Kami tinggal di sebuah gang, ya. Ada orang tua di depan kami ya, tetangga kami, anaknya cukup aktif lah ya. Anak perempuan cukup aktif, lari sana lari sini, sampai akhirnya dia main sudah selesai, sore sudah maghrib gitu ya. Anak ini dipanggil, pulang sana, ayo pulang sini. Ya, anak itu dikejar-kejar saudara, anak perempuan.
Dikejar sampai akhirnya anak itu balik ke rumahnya, bapaknya udah kecapean di sana, ya. Dan anak ini meloncat, saudara, di pagar, ya, meloncat itu apa ya? Meloncat ke pagar, masuk ke rumahnya. Lalu bapak ini bilang begini, kamu ini dasar anak, saya sebut aja ya, anak monkey, ya, walaupun dia tidak pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Indonesia. Dasar ini kamu anak monkey. Saya dan istri saya ketawa. Kenapa ketawa? Karena kalau dia memberikan identitas anaknya itu monkey, bapaknya apa? Ya, saudara jawab sendiri ya. Nah, saudara, kita harus memberikan identitas yang benar kepada anak-anak kita, saudara. Ya, tetapi saudara, banyak anak hari-hari ini bingung. Karena apa? Mereka nggak tahu lagi identitas dalam hidup dia. Mereka bingung akan identitas dalam hidup dia. Kenapa? Karena bapaknya tidak memberikan identitas yang benar dalam hidup dia. Saudara tahu di Thailand ada berapa jenis kelamin? 18 jenis kelamin. Walaupun ini lelucon, saudara, tetapi saudara, di Thailand disebutnya sebagai ibu kotanya transgender dunia. Kenapa? Di sana saudara bisa temukan banyak transgender. Tapi saudara, kalau saudara temukan lagi 18 jenis kelamin yang bisa variasinya banyak. Ya. Padahal Tuhan menciptakan hidup kita pria dan wanita. Hanya dua, saudara. Tapi mereka karena bingung, mereka bapaknya tidak memberikan identitas yang benar, akhirnya mereka tidak tahu lagi hidupnya sendiri, saudara. Nah, saudara, hari ini biarlah kita mau memberikan identitas yang sejati kepada anak didik kita, kepada juga anak jasmani kita. Kejadian 5 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ternyata saudara, waktu Adam, saudara, manusia diciptakan, Adam diciptakan menurut apa? Rupanya Tuhan, rupa Allah. Laki-laki dan perempuan itu diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperonakkan seorang laki-laki, yaitu Kain, menurut gambar, menurut rupa dan gambar Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi saudara, ketika Adam diciptakan, dia menurut gambar dan rupa. Tetapi ketika anak-anaknya lahir, diciptakan, dilahirkan menurut rupa dan gambar Adam yang sudah berdosa. Saudara, hidup kita, saudara, ketika kita diciptakan, ketika kita dilahirkan, kita membawa benih dosa itu. Dari mana? Dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Tetapi Yesus mati buat hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya hidup kita dibebaskan. Bukan cuma dibebaskan, tapi supaya hidup kita menurut rupa dan gambar Tuhan. Identitas kita bukanlah identitas anak-anak yang gampang, identitas bukanlah anak-anak kejahatan, tapi identitas kita adalah anak-anak kebenaran. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian, saudara. Ketika kita menerima kuasa, kita diberi kuasa, ya, untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita harus bertindak dan berperilaku sesuai apa? Sesuai dengan Tuhan. Kalau saudara gini, kenapa anak-anak kita meniru hidup kita? Karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Betul ya? Kenapa mereka meniru orang lain? Karena mereka melihat apa yang orang lain lakukan. Nah, dunia ini sedang menarik hidup anak-anak kita
untuk mereka tidak melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Contoh yang paling mudah, saudara. Kalau sekarang saudara kasih tahu sama anak saudara, nah, kamu harus berdoa. Ya. Mereka akan melihat kita, apakah kita berdoa atau tidak. Nah, kamu harus baca firman. Mereka akan melihat kita baca firman atau enggak. Demikian juga kalau anak kita melihat hal yang dari dunia ini, saudara, misalkan dia melihat film kartun, Shinchan, ya, saudara mungkin pernah dengar ya, Shinchan. Saudara, mereka akan melihat apa yang mereka lihat, saudara. Dan mereka akan meniru apa yang mereka lihat, dan mereka akan melakukan seperti apa yang mereka lihat. Kalau kita menyuruh anak kita untuk baca firman dan kita tidak membaca firman, jangan harap anak kita membaca firman. Kalau kita menyuruh anak kita berdoa dan kita tidak pernah berdoa, jangan salahkan anak kita kalau anak kita tidak pernah berdoa. Kenapa, saudara? Karena kita harus memberikan hal yang baik kepada anak kita. Ya, kita harus mengikuti apa yang Allah lakukan dan katakan. Kalau kita hari ini sudah terima Yesus, sudah percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Allah katakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Anak meniru apa yang orang tuanya lakukan. Ya. Nah, ada dua hal, saudara, bagaimana identitas itu diberikan kepada hidup kita dan juga kepada anak kita. Ya, yang pertama adalah identitas yang utama. Apa sih identitas yang utama? Itu adalah identitas rohani. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya, dikatakan demikian. Ini ayat sudah sangat terkenal, saudara mungkin sudah sering baca ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seringkali ayat ini dicomot, saudara, banyak hal ya. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud ciptaan yang baru, saudara? Apakah yang berubah? Ada yang berubah dalam hidup kita? Atau yang ada, tadinya tidak ada, jadi ada? Atau yang ada, tapi jadi baru? Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru? Ciptaan yang baru adalah pola pikir yang baru. Ya. Pola pikir yang baru akan membawa hidup kita berubah dari tujuan yang lama menjadi tujuan yang baru. Contoh, kalau hidup kita dulunya untuk diri kita sendiri, untuk keegoan kita, ketika kita ada di dalam Kristus, hidup kita ini bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara, hidup kita ini bukan untuk diri kita, bukan untuk ego kita, tetapi semuanya untuk Kristus. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah roh kita. Roh kita diperbaharui supaya kita taat kepada Tuhan. Di dalam sebuah ayat dikatakan demikian. Ketika kita hidup yang baru, roh kita digantikan. Bukan roh lagi yang keras, saudara, tetapi roh yang taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Hidup kita ketika kita taat kepada firman Tuhan, tujuan hidup kita berubah. Bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi hari ini, apakah saudara berkata, Pak, saya masih hidup, saya masih untuk diri saya sendiri. Saya masih belum untuk Tuhan. Ya, mungkin ya nantilah pelayanan masih lama. Mungkin waktu saya single saya masih bisa pelayanan. Tetapi ketika saya punya anak dengan segala problematikanya, saudara, mungkin saya nantilah pelayanannya. Nantilah ya, saya urus keluarga dulu. Saudara, bukan masalah pelayanan atau tidak pelayanan,
Tetapi apakah saudara hidup saudara untuk Tuhan ataukah tidak? Ya. Kalau saudara hidup saudara tujuannya untuk Tuhan, saudara pasti akan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu tujuannya untuk Tuhan. Kadang-kala orang melayani Tuhan itu untuk dirinya sendiri, untuk supaya dilihat orang, untuk supaya dia dapat kepuasan sesuatu. Tetapi orang yang tujuan hidupnya untuk Tuhan, pasti dia akan melayani Tuhan di dalam segala bidang kehidupan. Jadi saudara, kita hari ini kita harus menyadari identitas yang utama dalam hidup kita adalah ciptaan yang baru. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita untuk orang lain. Demikian juga saudara harus mengajarkan kepada anak kita bahwa anak kita adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara, ya hari ini saudara harus tuntun anak kita. Kalau anak kita belum terima Yesus, mungkin anak kita mungkin ya kelas 1 SD atau mungkin ada yang lebih kecil saudara ajarkan dia terus-menerus sampai akhirnya dia mengerti bahwa dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Bukan karena dia ikut sekolah minggu, bukan karena dia dengar di sekolah, ya, tapi dia harus tahu bahwa yang mengajak dia untuk menerima Yesus adalah Bapaknya. Ya. 2 anak saya, saudara, kami tuntun mereka untuk mereka terima Yesus di dalam kehidupannya. Ya, waktu kelas 2 atau kelas 3 SD saya lupa, tapi di antara umur itu kami tuntun ya untuk mereka terima Yesus dan kami ajarkan mereka bahwa mereka bukan hal lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru, ciptaan yang baru. Dengan apa? Bahwa hidup mereka bukan untuk mereka sendiri, tapi hidup mereka adalah untuk orang lain. Dan itu saudara kami didik terus. Anak saya yang pertama sekarang umur 19 tahun, dia di semester 3 di kuliah di psikologi di sebuah university. Anak saya dua anak saya adalah sekolah di Tunas Bangsa di Grandville, saudara. Ya, anak saya yang pertama 2 tahun yang lalu sudah lulus, saudara. Dan sekarang dia sedang menempuh kuliah di psikologi, saudara. Apa yang dia ingin dapatkan? Ya, saya tanya sama dia, apa yang kamu ingin lakukan setelah kamu kuliah psikologi? Ya, dia sudah dapatkan ini waktu sejak kelas 2 SMA. Ya, dia bilang begini, satu hari ada seorang pengemudi driver ojek online ya, dia pulang satu hari dia ngobrol sama driver itu. Nah, kamu akan menolong anak-anak yang berkebutuhan khusus karena dia melihat anak-anak di zaman 5 tahun, 10 tahun ke depan makin banyak yang stres katanya. Bukan cuma orang tua yang stres, tapi anak-anak makin banyak yang stres katanya. Dan dia cerita dengan begitu lengkap kepada driver online ini, saudara, ya detail saudara, ya. Dan driver online ini bilang begini, nah, untuk ukuran kamu, anak kamu, omongan kamu itu ketinggian sekali. Anak saya bingung ya, kenapa kok ketinggian? Tapi buat dia biasa saja, saudara. Karena apa? Karena dia mengerti hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa hidupnya untuk orang lain. Saudara, tanamkan kepada anak-anak saudara bahwa hidup dia bukan untuk dia sendiri, tapi hidup dia untuk orang lain. Kalau satu hari ketika dia ada di SMA, SMP, atau SMA, dia akan mengerti mau kemana hidupnya. Dan banyak ya, saudara, banyak hal yang dia bisa lakukan, saudara. Dia bisa lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya adalah bahwa dia harus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia harus hidup untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Yang pertama adalah kita harus memberikan di dalam hidup kita identitas rohani atau identitas yang utama. Dan juga kita memberikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, saudara,
selain identitas rohani atau yang utama, yang kedua adalah kita harus tahu bahwa identitas kita yang sekunder atau jasmani. Klik berikutnya. Yang pertama adalah kita mengerti bahwa 3 hal ini, ya, identitas jasmani kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bicara tentang masa lalu. Masa lalu adalah identitas yang tidak pernah kita bisa rubah. Ya, contoh seperti DNA, sidik jari, warna kulit, pengalaman, warisan kehidupan orang tua, kita nggak bisa rubah. Ya, nah, satu hari saudara saya bingung kenapa? Karena di keluarga kami, ya, warna kulit saya ini bukan putih. Sepupu saya semuanya putih, kecuali saya dan adik-adik saya nggak putih, ya, agak sedikit coklat lah seperti itu. Kadang-kadang saya minder juga ya, kenapa? Karena kalau di sekolah saya lihat teman-teman saya juga putih, ya saya enggak, gitu loh. Nah, saya baru tahu setelah itu karena nenek saya bukan dari sana ya, nenek saya adalah seorang pribumi. Jadi ya kita akhirnya warna kulitnya bukan putih. Saya coba untuk gosok pakai apa ya? Pakai pemutih juga nggak bisa putih, saudara. Ya, jadi saudara kadang-kala kita berpikir ya kita pengen ini muka kita pengen dibagusin, operasi sana, operasi sini. Saudara nggak salah, saudara silakan aja operasi. Tapi saudara itu tidak bisa merubah masa lalu kita. Saudara menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kita punya banyak kekurangan di dalam fisik kita, ya, di dalam juga penampilan kita, tapi terimalah itu karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Jadi masa lalu tidak bisa dirubah oleh hidup kita. Nah, yang kedua adalah masa kini. Nah, yang saudara masa lalu, saudara jangan juga saudara lihat ya, saudara jangan menyesali juga apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah masa kini. Masa kini adalah berbicara tentang nilai, prinsip, pilihan, dan pergaulan. Apa yang harus saudara bangun di dalam nilai-nilai keluarga saudara? Contoh yang paling simpel, saudara. Ya, kami membangun sebuah nilai di dalam keluarga kami adalah begini. Kalau kami makan bersama, ya, makan di rumah ya, makan di rumah bersama, saudara, tidak ada satu handphone pun ada di meja makan kami. Tidak ada satu handphone pun ya di meja makan kami. Kenapa? Karena kalau ada satu handphone di meja makan kami, maka kita akan tergoda untuk lihat handphone. Biasanya saudara, bapak-bapak yang pegang handphone, ya, sambil makan, sambil chatting, saudara. Nah, saudara mungkin istri-istri bilang begini ya, betul Pak, itu suami saya Pak. Nah, saudara bangun nilai-nilai seperti ini, saudara. Saya bangun ini, saudara, supaya apa? Supaya kami tidak terganggu dengan yang namanya handphone di dalam meja makan. Ya, jadi kami makan tidak ada handphone. Nah, kalau sampai ada sesuatu yang sangat penting sekali, ya, misalkan saya telepon, kami sudah mau makan, saya masih telepon, saudara, saya minta izin sama istri saya, sama anak saya, untuk saya bilang begini, ini ada sesuatu hal yang penting, Papa mau selesaikan lebih dahulu, ya, untuk saya lakukan seperti ini. Dan mereka memberi izin. Ya, karena apa? Karena ini penting. Tapi kalau istri saya lihat, itu gampang lah, masih bisa dilakukan setelah makan. Nah, saya akan matikan handphone. Saya bilang saya makan dulu. Nah, ini adalah prinsip, adalah nilai di dalam keluarga kita. Kita harus memberikan identitas nilai dalam hidup kita. Apalagi saudara, nilai misalkan main game online, main game di dalam handphone anak kita. Mungkin anak kita hari ini ya dikasih handphone. Ya. Kenapa? Karena ya PR kebanyakan pakai handphone ya, PR, email semuanya dikasihnya pakai handphone. Anak saya yang pertama, saudara, dia dapat handphone baru kelas 6 SD. Tapi anak saya yang kedua kelas 4 SD. Ya mungkin saudara, anak saudara sekarang sudah dikasih handphone karena mungkin PR dan segala macam ya, pekerjaan rumah
yang ditugaskan di sekolah. Nah, tapi saudara, jangan sampai handphone itu mengikat anak saudara. Kita ajarkan dari kecil saudara bahwa kalau anak-anak kita kalau mau main handphone, ya, itu tidak hari biasa. Itu di hari yang weekend. Hanya cuma weekend, tidak hari biasa. Dan sampai hari ini mereka menerapkan itu terus. Jangan sampai saudara, anak kita mungkin karena online, saudara, ya, anak kita terus-terusan main handphone atau main laptop. Ya, ada seorang anak ya, anteng sekali kok. Ya, orang tuanya bingung. Ini anak anteng sekali ya. Jangan-jangan dia belajar nih. Habis sekolah mungkin jam 2-an, habis sekolah jam 2, dia masih di laptop. Ya, orang tuanya berpikir bahwa dia ini lagi belajar. Dia kaget begitu dia lihat isi laptopnya, ternyata dia lagi main game online. Ya, nah saudara harus terapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip di dalam hidup saudara dan juga kepada keluarga saudara. Apa yang mau menjadi nilai di dalam keluarga saudara? Banyak hal, saudara. Contoh lagi, misalkan saudara harus memberikan nilai kepada anak saudara, nggak boleh pulang lebih dari jam 9. Contoh ya, mungkin saudara berkata, Pak, anak saya kan masih SD, ya kan? Dia kan nggak tahu, ya mungkin pasti dia nggak pulang jam 9 ya. Kalau dia pulang jam 9 kita marahin ya. Saudara, tanamkan dulu dari sekarang. Terapkan dulu dari sekarang. Kenapa? Karena nanti besar saudara akan lihat hasilnya. Mereka akan menerapkan terus-menerus. Nilai dan prinsip nggak bisa diterapkan hari ini, dilakukan hari ini. Nilai dan prinsip harus diterapkan terus-menerus, hari demi hari. Ya, di dalam ulangan di dalam kitab Ulangan dikatakan demikian. Ajarkanlah nilai-nilai itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ya, jadi bukan cuma sekali habis itu selesai, tapi berulang-ulang, terus-menerus di dalam prinsip dan nilai-nilai dalam keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah identitas jasmani dalam masa depan kita dan juga masa depan keluarga kita. Saudara, tadi seperti yang Kak Beta sudah katakan bahwa di dalam setiap keluarga harus punya tujuan, misinya, mau kemana. Setiap pribadi kita pasti punya visi atau misi dan juga keluarga kita akan dibawa kemana. Ya. Keluarga kita akan ditentukan dari pemimpinnya. John Maxwell berkata demikian. Rise and fall an organization, an institution, and a family depend on leadership. Jatuh bangunnya sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah keluarga ditentukan dari pemimpinnya, dari kepemimpinannya. Siapa yang menjadi pemimpin dari keluarga itu adalah seorang bapak, seorang ayah. Kalau seorang ayah tidak tahu lagi bagaimana misi atau tujuan daripada keluarga ini mau dibawa kemana, maka keluarga ini akan seperti ya ngeflow aja. It will be. Ya kesana kesini. Ya terserah, tergantung dari bapaknya. Tapi kalau seorang bapak tahu bahwa hidupnya keluarga ini harus dibawa untuk supaya hidup mereka tidak lagi untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk Tuhan, maka kita sedang memberikan identitas masa depan keluarga kita dengan jelas. Jadi saudara, dua hal ini yang akan membawa hidup keluarga kita mengerti saudara bahwa kita sedang memberikan identitas yang sejati kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan juga kepada anak-anak kita. Saya berharap ketika kita juga dengar firman ini, ya, kita dikuatkan, bukan cuma dikuatkan, tapi kita juga mau lakukan ini, ya, untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan dalam hidup kita, dan juga kita mau menulis apa sih yang menjadi tujuan dari keluarga kita. Khususnya kepada bapak-bapak, saya dorong kepada bapak-bapak untuk saudara juga mulai
terus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Masa depan kita, masa depan keluarga kita itu ada di tangan Tuhan. Dan Dia tahu yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik ada dalam hidup kita. Nah, makanya saudara, bapak-bapak, bertanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan buat keluarga kita. Ya. Kalau hari ini saudara belum punya tujuan, saudara mulai bangun hubungan dengan Tuhan, saudara mulai melakukan mulai dengan firman Tuhan, maka saudara akan melihat ada tujuan rencana depan keluarga saudara di dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini akan menguatkan saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Umi. Baik, terima kasih. Saya meminta untuk Ibu Silvi yang akan memandu di dalam tanya jawab. Terima kasih Pak Alfian Husada, kita bisa kasih tanda ikon kita, say thank you kita, ya. Baik, saya serahkan waktu kepada Ibu Silvi. Terima kasih Ibu Hanaumi, Koordinator Sekolah Kristen Tunas Bangsa Area Cakung, yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator. Terima kasih sudah mengalih tugaskan kepada saya dalam memandu sesi tanya jawab ini. Terima kasih Bapak Alfian Husada atas paparannya yang begitu menarik tentang prinsip identitas dalam membangun keluarga sehat seutuhnya. Sebelum sesi tanya jawab ini dimulai, Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengisi link presensi atau link daftar hadir yang ada di chat. Begitu juga dengan para tamu undangan atau orang tua calon peserta didik baru. Jika nanti ada mengalami kendala dalam presensi ini, Bapak Ibu bisa langsung ke wali kelas di area masing-masingnya. Oke. Sambil berjalan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan saran yang disajikan oleh Bapak Alfian Husada tentang prinsip identitas dalam membangun keluarga sehat seutuhnya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di ruang chat. Waktu sesi tanya jawab kita 25 menit. Saya berharap semua pertanyaan Bapak Ibu dapat dijawab dengan baik. Untuk menghemat waktu, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya. Di sini sudah masuk, saya bacakan. Pak Alfian, saya bacakan satu persatu dulu ya Pak. Ya, sejak menikah saya, ini sepertinya bapak istri ya Pak, saya sebagai istri dan pasangan tidak pernah menemukan figur orang tua yang ideal. Karena kami berdua datang dari keluarga yang broken home. Hal ini membuat pola asuh saya dan pasangan bertolak belakang. Saya lebih dahulu lahir dibanding suami saya. Pertanyaannya adalah, jika saya suka mengambil alih tugas suami dalam memberi teladan kepada anak, yaitu dengan mengajak berdoa saat makan, baca firman, ibadah, periksa saat teduh dari sekolah, apakah ini salah dibanding anak kami tidak punya arahan sama sekali? Bagaimana Pak Alfian, atau langsung menjawab? Atau saya bacakan pertanyaan selanjutnya? Satu-satu dulu ya. Oke, baik. Silakan Pak Alfian. Oke. Nah, seringkali kita nggak punya gambaran bagaimana jadi seorang bapak atau jadi seorang suami atau jadi seorang istri yang baik. Kenapa? Karena kita nggak ada kuliahnya. Ya, kalau saudara mau jadi dokter, saudara ada kuliahnya. Saudara mau jadi arsitek, ada kuliahnya. Tapi kalau saudara jadi suami atau istri, nggak ada kuliahnya. Begitu hari pertama kita menikah, ya itulah belajar dan juga prakteknya. Ya, jadi kita melakukan, kita menjadi seorang suami atau seorang istri, kita melihat apa yang orang tua kita lakukan. Nah, saya juga sama. Saya
tidak tahu lagi bagaimana menjadi seorang bapak atau seorang suami waktu saya menikah. Ya, kenapa? Karena papa saya meninggal di umur 5 SD. Kelas 5 SD papa saya meninggal, saudara. Dan saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya ya kira-kira aja lah jadi suami ya kira-kira sampai akhirnya saudara saya mesti menemukan seseorang atau satu pasang suami istri agar kami juga boleh belajar sama dia. Ya, saya duduk bareng sama dia, kami nggak ngerti gimana caranya jadi seorang suami atau seorang istri. Ya saya belajar kepada pribadi yang saya rasa dia cukup rohani, dia bagus di dalam keluarganya. Kami belajar sama mereka. Ya, pernah satu hari saudara kami ribut, ya, saya dan istri saya beda pendapat hanya gara-gara siapa yang mandi dulu. Ya, jadi kami mau pergi ke sebuah pertemuan, ya. Saya bilang sama istri saya, kamu mandi dulu deh. Ya kamu dulu. Akhirnya kita ribut. Gara-gara kita nggak tahu siapa yang mau mandi dulu, ya. Nah, saran saya adalah Bapak dan Ibu yang tadi bertanya adalah mencari mentor, ya, mencari mentor untuk juga mendidik keluarga di dalam keluarga Kristen. Nah, yang kedua adalah saya nggak tahu. Yang kedua adalah yang tadi, apakah istri boleh mengajar kepada anak-anaknya untuk berdoa, ibadah atau periksa saat teduh? Nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi memang lebih baik ya kalau untuk berdoa bersama bapaknya yang mengajar. Tapi ya saya nggak tahu kondisi suami dari papa tadi, ya, dari kondisi dari suami istri tadi seperti apa? Apakah suaminya sudah lahir baru atau tidak? Atau belum, ya? Saya juga kurang tahu. Tapi nggak salah saudara kalau suaminya belum lahir baru, ya istrilah yang mengajak anak untuk saat teduh, untuk baca firman, untuk ibadah. Tapi kalau saran saya, kalau saudara adalah suami istri yang sudah lahir baru, saudara, saya sarankan untuk saudara yang khususnya bapak-bapak mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, seringkali kita begini, kita berpikir semua urusan anak, urusan ini deh, istri semua deh, ya. Urusan papa, urusan cari uang lah. Ya, nah, saudara, yang mendidik saudara bukan ibu-ibu, ya, tapi bapak-bapak. Oke, itu sih dari saya. Ya, jadi Pak Alfian, tidak ada pelajaran khusus ya Pak untuk menjadi suami, menjadi istri, tapi sebaiknya tadi Pak Alfian sampaikan bahwa ada mentor, ya, sehingga kita bisa bagaimana di dalam hidup berkeluarga, gitu ya Pak Alfian, ya. Ya, betul. Pak, ini ada pertanyaan kedua, hampir mirip ya Pak, ya, tetapi ini untuk yang single parent. Apakah single parent yang cuma ada mama atau ibunya saja bisa juga menggantikan posisi ayah untuk mendidik anak dalam hal identitas ini? Iya, kalau untuk single parent memang ini case khusus ya seperti ini. Ya, jadi memang dia jadi seorang mama, tapi juga jadi seorang ayah. Ya saudara, memang gini, khusus yang single parent, saudara juga seperti yang tadi saya katakan, dia juga mesti punya mentor. Kan dia juga nggak ngerti jadi bapak itu seperti apa. Nah, mentornya adalah ya ibu-ibu yang lebih berrohani dan ada suaminya sih. Tentunya ada suaminya. Jadi mereka mesti suami istri ini mementor yang single parent ini. Tapi lebih banyak memang khususnya yang istrinya, ya. Istrinya mementor yang single parent ini supaya single parent ini juga mendidik anak-anaknya. Jadi pada prinsipnya yang tadi seperti Kak Beta katakan bahwa kita nih harus punya table of support. Ya, orang-orang yang bisa mementor hidup kita. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu caranya gimana, ya. Mungkin kita juga nggak ngerti gimana caranya. Justru dengan orang-orang yang sudah melewati itu lebih dahulu atau orang-orang yang sudah berrohani, saudara bisa mementor hidup kita supaya kita bisa melakukan hal yang firman Tuhan katakan. Seperti itu. Berarti komunitas itu penting ya Pak? Komunitas itu penting. Bapak Ibu, khususnya kita sebagai orang tua, kita perlu punya komunitas yang membangun hidup kita tentunya. Ya, jangan sampai salah
ya bertemu dengan lingkungan yang lain. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang ketiga, Pak. Saya akan bacakan. Saya bekerja di luar kota. Pekerjaan membuat saya pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama. Kadang 6 bulan sekali. Walaupun istri rajin berkomunikasi dan menceritakan kegiatan dan perilaku anak-anak kami termasuk Baik, Bapak Ibu, mohon maaf Ibu Silvi terlempar sepertinya. Mohon izin saya akan melanjutkan pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Saya bekerja di luar kota, pekerjaan membuat saya pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama, kadang 6 bulan sekali. Walaupun istri rajin berkomunikasi, menceritakan kegiatan dan perilaku anak-anak kami, termasuk panduan orang tua yang sekolah berikan ya Bapak Ibu ini tentang peran ayah bagi anak-anak saya sering merasa bersalah karena meninggalkan mereka. Yang saya tanyakan, bagaimana saya dapat melaksanakan peran saya sebagai ayah, sedangkan banyak waktu yang terlewat dari proses kehidupan anak-anak saya. Monggo Pak. Ya, kalau untuk orang tua yang bekerja di luar kota, memang agak sedikit kesulitan. Ya, karena jarak waktu dan juga yang jauh, akhirnya komunikasi juga kalau kita di rumah kan komunikasi bisa cepat lancar ya, tapi kalau kita di luar kota komunikasi kan nggak lancar. Memang ini ada kendala di dalam keluarga. Kalau saya sarankan ya tetap bangun komunikasi sebisa mungkin, khususnya kalau Bapak yang bertanya tadi juga sudah membangun komunikasi dengan baik ya dengan cukup bagus ya teruskan itu Pak. Memang kalau seandainya saya pelayanan keluar kota, memang setiap hari itu saya mesti telepon, video call ya. Tentunya saya yakin juga Bapak ini juga sudah pasti telepon, video call itu sudah yang terbaik. Tapi ada lagi saudara yang harus dilakukan. Khususnya buat Bapak ini, berdoalah Pak supaya Bapak dapat pekerjaan di mana tidak lagi jauh daripada keluarga. Tapi berdoalah supaya Bapak dapat pekerjaan di Jakarta, ya, supaya Bapak bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga. Karena percayalah begini, nggak ada yang mustahil buat Tuhan kita untuk kita juga bisa pindah, ya. Kalau tentunya Tuhan juga nggak mau kita jauh-jauhan terus ya sama keluarga kita. Berdoalah supaya Tuhan juga bisa dengan rencananya bisa memindahkan Bapak ke Jakarta. Seperti itu sih Pak. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang mungkin dalam berkeluarga, suami atau istri berjauhan, ini tetap semua ada solusinya ya Pak ya. Tapi bagaimana mengkomunikasikan dengan baik di dalam keluarga. Pertanyaan yang keempat, Pak Alfian, jika anak saya ada tanda, maksudnya ini kecenderungan penyimpangan gender sepertinya, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan seandainya gini ya, anak kita nih pria ya, tiba-tiba suka masak-masakan, memang suka masak-masakan atau potong rambut seperti itu ya, saudara jangan judge mereka. Kenapa? Semakin judge mereka, semakin saudara akan membawa identitas yang salah pada hidup mereka. Contoh misalkan ya, kalau anak kita suka masak-masakan atau laki ya, yang laki sukanya main boneka, saudara mungkin ada orang tua udah kesel kali ya, ada orang tua sudah kesel, mungkin keluarin kata-kata begini, kamu nggak boleh mainan boneka, kamu nanti jadi banci, ya. Saudara nanti besarnya dia benar-benar jadi banci. Kenapa? Karena kita sedang memberikan identitas. Nah, memang begini saudara, dunia ini akan menarik anak kita, antara dunia ini dan firman Allah akan saling tarik-tarikan. Dan kita sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk juga mereka bisa taat kepada firman. Nah, ini solusi yang mungkin juga saudara bisa mungkin kalau yang khusus ya
ini kan butuh penanganan khusus, tapi kalau di awal, saudara, mulailah dengan anak saudara, duduk bersama-sama, setiap pagi atau setiap malam duduk sama-sama, mulai bahas firman sama-sama, mulai berdoa sama-sama, mulai saudara masukkan nilai-nilai dalam hidup anak ini. Ya, mulai katakan begini, kamu laki-laki. Ya, saudara nggak usah singgung apa yang dia lakukan. Kamu adalah pria. Anak laki-laki adalah anak milik pusaka Tuhan. Seperti itu ya. Atau anak perempuan juga sama. Anak perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Jadi saudara tentukan dulu identitas buat anak itu. Ya, tentukan dulu identitas buat anak itu, duduk sama-sama. Tapi kalau saudara udah marah di awal, ya marah di awal, saudara akan makin makin jauh saudara hubungan saudara dengan anak saudara. Jadi kalau punya, nah yang kedua adalah memang mesti di konseling dengan orang-orang yang memang ahli di dalam juga hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau dari awal ya mulailah diberikan identitas yang baik. Setiap pagi atau setiap malam kalau saudara mau tidur, saudara duduk sama mesbah keluarga, saudara mesti berikan, kamu adalah pria. Kamu adalah pria. Terus seperti itu setiap hari sampai akhirnya dia ngerti bahwa dia adalah pria. Seperti atau wanita ya. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Alfian. Bapak Ibu, mari kami tunggu pertanyaan selanjutnya. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang kelima, Pak Alfian, saya juga akan menunggu dari Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu guru ya, Pak Alfian ya? Boleh. Ya, karena ini menyangkut tentang anak-anak kita sebagai orang tua di sekolah, ya, bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Baik, pertanyaan yang kelima, Pak Alfian. Bagaimana caranya jika anak sudah diarahkan untuk tidak bermain HP di saat weekday, tapi pas weekend saja? Tapi anak ini hanya lakukan itu jika ada papanya saja di rumah. Jika papanya pergi, mereka akan mencuri-curi untuk bermain. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua agar mereka tidak mencuri bermain HP di belakang kami, tapi dengan jujur dan menepati kesepakatan? Terima kasih. Ini kebanyakan problem orang tua seperti ini ya. Apalagi hari-hari ini sekolah pakai online ya. Semua pegang gadget semua, pegang laptop semua, dan akhirnya ya mereka mungkin nggak punya teman, dalam arti nggak bisa ketemu teman secara fisik, akhirnya ya main handphone. Memang kalau untuk prinsip ini, kalau yang case ini memang dibutuhkan yang namanya kejujuran. Oke, ya sekali lagi saudara, ketika kita juga harus jujur ya kepada anak kita, sehingga anak kita bisa lihat kita jujur. Oke, tidak mencuri. Ya, nah kita ajarkan dulu itu lebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan masih mencuri juga, apalagi anak-anak sekarang yang bukan cuma weekday tapi bukan cuma weekend tapi setiap hari mereka main handphone, memang ini mesti ada apa ya, teman saya ya Pak Arman ya mesti juga apa ya, bisa konseling secara pribadi. Kenapa? Karena handphone itu akan menjerat hidup anak kita, itu nggak bisa lepas. Ada anak-anak yang ini handphone ini seperti candu ya. Jadi kalau sudah kecanduan itu nggak bisa lepas. Ya, saya lihat ada anak kami, ada seseorang suami istri datang kepada saya, mereka kebingungan. Kenapa? Karena anaknya mereka umur 3 tahun itu bisa minta handphone dan minta dibeliin apa ya, Google Play ya, Google Play seperti itu sambil guling-guling di sebuah minimarket. Memang gini, prinsip kejujuran harus lebih dahulu diterapkan kepada anak-anak kita ya, bahwa ya kalau jangan sampai gini, bisa nggak sampai akhirnya ada punishment? Bisa. Tapi punishment-nya seperti apa ya? Memang tidak langsung punishment, kamu nggak boleh mainan ini. Ya. Nah, ini butuh apa ya, duduk bareng sama orang tua ya. Memang ini nggak mudah, khususnya juga online seperti ini. Jadi ya tanamkan dulu nilai kejujuran. Setelah itu mulailah
dengan ya kita mesti ulang-ulang terus-menerus bahwa kita nih punya prinsip, punya nilai-nilai bahwa kita kalau main handphone ya nggak boleh di weekday, tapi di weekend. Ya. Tapi juga jangan sampai gini, kita sebagai bapak-bapak udah kasih nilai kejujuran, kita nggak jujur. Sudah kasih nilai kita nggak boleh main handphone di weekday, tapi kita yang main handphone, malah bapaknya yang lebih seru daripada anaknya. Wah, itu sama aja saudara sedang memberikan perintah tapi saudara langgar sendiri. Ya. Nah, saudara kalau yang tadi, yang case tadi, ya memang mesti terus-menerus diajarkan, ya, terus-menerus diajarkan. Ya. Itu aja sih dari saya. Ya, jadi pada intinya yang utama adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak kita. Tentu dari orang tua sendiri ya Pak, menjadi teladan buat anak-anak. Nah Pak, ini sering kali ya orang tua mengeluh gitu. Kadang anak-anak diingetin secara lembut, dia nggak berubah. Kemudian dikasarin, anaknya makin kasar. Nah, sebagai orang tua nih Pak, apa yang bisa kami lakukan nih? Karena sudah terlanjur dia biasa keras gitu, tapi dilembutin mau berubah nih orang tua, maksudnya dalam memperlakukan anak. Tapi tetap saja tidak berubah. Bagaimana ya Pak Alfian? Ya, memang problem seperti ini hampir ada ya di mana di setiap keluarga ya, khususnya yang juga gadget seperti ini ya. Jadi memang gini, kami mengajarkan kepada anak-anak kami, ini khususnya saya mengajarkan kepada anak-anak kami itu nilai yang seperti saya tadi sudah katakan terus menerus. Kenapa? Karena kita dan dunia ini sedang tarik-tarikan. Ya, kalau kita nggak mengajarkan nilai yang baik kepada anak kita, maka dunia ini akan menarik anak kita kepada jalan yang salah. Ya, tentunya kita harus juga melakukan itu lebih dahulu buat hidup kita. Setelah itu kita lakukan itu buat anak-anak kita. Saya percaya begini, kalau anak-anak kita melihat hal-hal yang baik dari kita, ya, dia akan melakukan hal-hal yang baik. Ya, seringkali kita menyalahkannya anak-anak kita dulu. Ini anak saya nih, ya kan main gadget terus menerus ya, nggak bisa berhenti. Kenapa nih? Ya, nah, seringkali kita menyalahkannya anak kita. Kita nggak melihat diri kita. Nah, kita mesti lihat dulu diri kita. Kenapa? Nah, kita mesti melakukan hal yang baik dulu. Contoh yang paling mudah, saat teduh deh. Ya, saat teduh. Apakah saudara setiap pagi datang sama Tuhan, duduk sama Tuhan, baca firman Tuhan? Ya, itu saja yang paling mudah. Ya, kalau saudara mau lakukan itu kepada anak saudara, saudara harus lakukan dulu. Karena apa? Karena yang merubah perilaku seorang anak atau orang tua itu yang merubah bukan kita. Ya, kita kan kadang-kala pengen merubah pasangan kita ya, pengen merubah anak kita. Nggak bisa. Ya kan? Yang bisa merubah pasangan kita, anak kita adalah Tuhan sendiri. Ya, lewat siapa? Lewat banyak hal. Ya, lewat banyak hal. Nah, saudara mulai dulu lebih dahulu basicnya dulu. Saudara duduk sama-sama, baca firman setiap pagi. Nah, nanti anak saudara akan lihat itu. Anak saudara akan lihat itu, saudara akan lihat hal-hal yang dia akan lihat hal-hal yang baik dan dia akan meniru. Nah, dengan itu saudara bisa menanamkan nilai-nilai prinsip-prinsip yang baik kepada anak-anak saudara. Jadi jangan disalahkan dulu anaknya, ya. Kenapa kamu nih habis sekolah kamu kok masih main handphone, masih pegang laptop terus-menerus. Akhirnya yang terjadi apa? Dimarahin tuh anak. Semakin saudara marahin anak, semakin anak akan makin keras. Ya, tapi juga nggak bisa. Ya udah terserah anak aja lah. Oh, itu juga sama. Nggak boleh yang ekstrim keras, tapi nggak boleh yang di loss juga ya. Sama-sama akhirnya dua-duanya akan menghasilkan hal yang sama. Tapi yang dilakukan adalah dari kita sendiri. Ya, saya mengingatkan saudara, ya jatuh bangunnya sebuah keluarga ditentukan dari leadership-nya. Ya, dari siapa leadership-nya? Dari seorang bapak. Itu dari saya, Miss Elvi. Jadi pesan untuk para orang tua ya Pak, jangan putus asa jika menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang pasti dari orang tua
memulai lakukan hal yang baik. Yang dimulai dari saat teduh ya Pak. Di Tunas Bangsa kami ada nih setiap hari anak-anak bersaat teduh, orang tua juga MKSS, dan orang tua juga mendengarkan setiap Senin ya sampai Jumat. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan kami gabung-gabung ya Pak. Banyak pertanyaan yang sama, tapi kami akan gabungkan jadi satu karena mirip. Oke, jika ada perbedaan karakter ayah dan ibu, misalnya ayah kurang disiplin waktu, ibu lebih disiplin waktu, kemudian anak lebih sering mengikuti ayahnya yang kurang disiplin. Bagaimana menurut Bapak? Apakah solusinya? Kalau yang ini, ya bapaknya mesti disiplin waktu ya. Bapaknya mesti bertobat. Ya, kalau untuk anak umur 6 sampai 12, kan semua anak SD ya, mereka akan pengaruh ayah lebih kuat. Ya, saudara sudah belajar ya di sebelumnya. Anak 6 sampai 12 pengaruh ayah akan lebih kuat. Kalau ayahnya melakukan hal yang tidak baik, anak ini akan mengikuti. Ya. Kalau 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun pengaruh ibu. Ya, pengaruh ibu lebih kuat. Ya, semuanya minta sama mama. Mama, apa-apa mama ya, betul ya. Karena ya dia ada di dalam kandungan 9 bulan, dia punya ikatan batin yang cukup kuat sama mamanya. Tapi setelah 6 sampai 12 tahun, seorang bapak harus mendidik anak. Bukan berarti 0 sampai 6 tahun mamanya yang mendidik, saudara, bukan. Tapi pengaruh ayah itu jauh lebih kuat di umur 6 sampai 12 tahun. Jadi saudara, kalau bapaknya nggak disiplin, ya anaknya akan ikut nggak disiplin. Gitu ya. Jadi ya mulailah dengan bapak yang mulai disiplin lebih dahulu. Ya, bapak mulai disiplin lebih dahulu untuk juga bisa anak akan lihat, oh bapak saya disiplin. Saya akan lakukan disiplin. Nah, nanti kalau saudara punya anak umur 12 sampai 18 tahun, itu pengaruhnya beda lagi. Pengaruhnya adalah pengaruh teman. Ya. Jadi tapi kalau untuk yang anak SD kurang lebih 6 sampai 12 tahun, pengaruhnya adalah pengaruh bapak. Jadi makanya kalau bapaknya disiplin, dia akan disiplin. Bapaknya kurang disiplin, ya dia akan kurang disiplin. Gitu loh. Jadi hal-hal yang saudara mungkin juga, saya juga punya banyak kelemahan dalam hidup saya. Saya juga mesti lihat diri saya, oh saya ini kurang ini nih. Saya harus perbaiki di ini. Walaupun memang nggak gampang untuk memperbaiki sesuatu yang sudah mungkin puluhan tahun sudah ada dalam hidup saya, memperbaiki hari demi hari yang memang nggak mudah. Yang seperti saya katakan, hidup kita diperbaharui atau dirubah bukan karena diri kita. Hidup kita dirubah karena Tuhan. Ya, jadi saudara mesti perbaiki hidup saudara. Ya, hal-hal yang kurang dalam hidup saudara harus perbaiki. Khususnya juga buat bapak-bapak karena apa? 6 sampai 12 pengaruhnya kepada bapak-bapak. Itu dari saya. Masih ada pertanyaan selanjutnya Pak Alfian. Ini berkaitan dengan jawaban yang pertama ya Pak. Saya akan bacakan. Bagaimana cara mencari mentor, menti yang baik? Apakah yang menjadi tolak ukurnya? Oke. Nah, bagaimana caranya mencari mentor? Ya, pertama mentor dulu ya. Kalau menti itu adalah orang yang kita mentor. Mencari mentor adalah orang yang memang dekat dengan kita. Di dalam komunitas, khususnya ini saya bicara di gereja ya. Mentor yang dalam arti hal-hal kehidupan ya. Carilah mentor di dalam komunitas kita. Yang kita rasa dia adalah pribadi yang cukup bisa mengayomi hidup kita. Ya. Jangan cari mentor yang di luar sana di ujung. Ya. Yang agak nggak punya waktu deh kalau yang di ujung ya, yang di luar. Siapa mentor kamu? Dia sebut pendeta terkenal lah di Amerika. Dia aja nggak kenal kita gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Carilah mentor yang gini, yang bukan gini. Jangan mentor yang sempurna, karena nggak ada mentor yang sempurna, ya. Yang hebat semua dan segala macam gitu loh. Terus pertama, yang kedua carilah mentor yang punya waktu, ya. Nah, punya waktu. Jadi dia punya waktu, saudara. Ya kalau dia pelayanan terus-menerus ya dia nggak punya waktu, lebih baik saudara nggak usah. Ya, nah jadi mentor itu tidak sempurna, mentor itu punya waktu.
Nah, saudara lihat, misalkan ada seseorang yang memang saudara rasa dia bisa jadi mengayomi hidup kita. Nah, saudara bisa minta sama dia, ya, minta sama dia untuk jadi mentor, seperti itu, ya. Jadi mentor itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, tapi mentor itu adalah orang yang kalau kita ada apa-apa, dia ada di samping kita, ya. Jadi saudara, mentor saya ini hebat loh. Khotbah bisa, ngajar bisa, pelayanan bisa, keluar negeri, keluar kota, keluar angkasa, semuanya bisa. Tapi kalau saya ada apa-apa, dia nggak ada. Ya, saudara masih ingat ya, bapak saudara atau papa saudara itu mungkin nggak ngerti matematika ya, atau saya juga kalau anak saya sodorin soal matematika yang anak saya kelas 8, saudara, saya juga nggak ngerti, saudara ya. Bingung, apalagi waktu itu anak saya yang pertama udah kimia, fisika, saya lebih nggak ngerti lagi. Ya, tapi saudara, kalau dia ada apa-apa, saya ada di sampingnya. Saya mengajar dia, gini, ketika dia belajar, saya cuma duduk aja di sebelah dia. Jadi saya sarankan kepada bapak-bapak nih, mungkin kita nggak ngerti pelajaran anak kita, karena mungkin udah cukup banyak update-nya, jadi kita juga mungkin udah tidak mengerti. Tapi saudara gini, kalau dia lagi belajar untuk menghadapi ujian, UAS gitu ya sebentar lagi, saudara duduk aja sama dia, ya, nggak usah ngomong apa-apa, duduk sama dia. Dia akan gini, dia akan melihat gini, ada support yang luar biasa dari seorang bapaknya. Demikian juga kalau saudara cari mentor, jangan cari yang wah, tapi cari yang punya waktu. Ketika saudara ada apa-apa, dia ada bersama-sama dengan saudara. Ketika saudara kena COVID, misalkan kena positif, dia akan support saudara. Ya, ketika saudara punya pergumulan, dia ada bersama-sama dengan saudara. Oke, itu yang pertama, saudara, cari mentor. Yang kedua adalah cari menti. Nah, cari menti ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena ada orang yang, misalkan saudara, kalau pendeta mungkin masih gampang ya, ayo saya muridkan gitu ya. Tapi kalau saudara mungkin tidak ada di dalam pelayanan, saudara juga mungkin agak kesusahan cari menti. Ya, nah kalau saudara ada pelayanan, saudara lebih gampang cari menti. Ya, kalau misalkan ada orang-orang, yang saudara rasa saudara perlu tolong nih orang-orang ini. Nah, biasanya orang yang lebih muda dari saudara. Ya, jangan orang yang lebih tua. Ya, mereka pasti nggak mau. Ya. Orang yang lebih muda 5-10 tahun, nah saudara bisa kasih tahu dia, mau nggak saya mentor kamu? Misalkan ada anak muda yang butuh sesuatu, ya mungkin saudara pikir saudara juga bisa bimbing dia di dalam kerohanian. Nah, saudara minta dia untuk saudara jadi mentornya. Tapi tentunya begini, saudara harus siap dulu jadi mentor. Ya, saudara harus siap dulu di mentor, baru itu saudara harus mementor orang lain. Seperti itu sih dari saya. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya handle lagi karena Ibu Siti terlempar lagi ya. Baik, Bapak Ibu, memang sinyal hari ini luar biasa ya. Terupdate, terakhir terdata 755 hadir, puji Tuhan. Tapi memang keluar masuk dikarenakan sinyal kita. Nah, udah hadir lagi Bu Silvi. Silakan Ibu Silvi. Ya. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Alfian, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk bagi yang belum mengisi link presensi, silakan mengisi sambil berjalannya sesi tanya jawab ini. Kita lanjutkan ya Pak ke pertanyaan ke-8. Oke. Ya. Jika identitas yang salah atau kurang baik sudah terlanjur terbentuk pada diri anak, bagaimana cara memulihkan identitas tersebut menjadi identitas yang benar atau baik? Kemudian, apa yang menjadi critical point dalam pembentukan identitas anak? Oke, kalau kita sudah terlanjur melakukan hal yang memang ini butuh recovery-nya, ya. Contoh misalkan kita melakukan perkataan yang tidak baik dalam hidup kita ya.
kepada anak kita. Memang butuh recovery terus-menerus. Kenapa? Kesalahan satu kali itu recovery-nya berkali-kali. Ingat saudara ya, kebaikan satu kali itu nggak akan dikenang. Tapi kesalahan satu kali itu terus-menerus dikenang ya sama anak-anak kita ya. Nah, saya juga pernah punya kesalahan sama anak saya ya. Satu hari ya saya salah lah, saya bicara, saya hampir pukul dia. Ya, saya bicara hampir pukul dia. Dan saya mesti recovery terus-menerus. Sampai hari ini, saudara, anak saya, waktu itu anak saya masih umur 5 tahun, dia masih ingat loh. Umur 5 tahun dia masih ingat apa yang terjadi. Dan saya mesti recovery-nya terus-menerus. Contoh misalkan kalau anak saya, anak kita ya dikasih misalkan perkataan yang tidak baik, ya saudara mesti balikin perkataan yang baik itu. Balikin terus, terus-menerus. Ya, terus-menerus. Misalkan dalam perkataan yang tidak baik, saudara mesti putar kembali perkataan bukan yang tidak baik itu. Saudara, misalkan anak saudara dikatakan, misalkan apa ya, nakal. Ya, kamu nih nakal, kamu nih anak tetangga, kamu nih anak yang enggak tahu diuntung lah, anak yang ini kurang ajar dan segala macam. Nah, ketika saudara ngerti itu, saudara harus balikin terus. Balikin. Kamu anak Allah. Kamu berharga. Kamu luar biasa. Nanti saudara akan diajar, saudara, nanti di dalam peneguhan potensi. Ya, di dalam pelajaran berikutnya, di dalam peneguhan potensi. Nah, tapi saudara mesti balikin terus. Apakah cukup sekali? Enggak. Mesti berkali-kali. Berulang-ulang. Terus-menerus. Terus-menerus. Anak itu pasti akan ingat. Ya, apa yang bapaknya katakan. Tapi justru bukan cuma apa yang diingat, tapi dia mengingat apa yang bapaknya katakan sekali hal yang salah, tapi dia akan terus mengingat apa yang bapaknya katakan yang benar itu berkali-kali, terus-menerus. Terus-menerus. Ya. Kita aja baca firman aja terus-menerus ya. Walaupun kadang-kadang masih ada jatuh dalam dosa, tapi terus-menerus kita baca firman. Demikian juga perkataan yang baik terus-menerus di dalam juga anak kita. Jadi jangan menyerah ya. Kadang-kadang Pak, bosen ya Pak yang ngomongin kepada anak kita ya. Mungkin kita yang bosen, anak kita juga bosen. Tapi ya Alkitab sudah mengajarkan berulang-ulang. Ya, saya juga nggak tahu berulang-ulangnya berapa kali ya. Ya, mungkin sepanjang umur hidup dia berulang-ulang dalam kehidupannya. Jadi saudara, kalau misalkan saudara sudah memberi identitas yang salah, saudara harus balikan. Kalau saudara misalkan identitas yang salah adalah memukul, misalkan saudara memukul, ya saudara harus beri dengan perbuatan yang hal-hal yang baik. Kalau dengan perkataan, saudara harus juga mengganti perkataan saudara dengan hal-hal yang baik. Sehingga identitas anak saudara terus terbentuk. Karena apa? Karena nanti kalau anak saudara sudah SMP, yang seperti tadi saya bilang, identitasnya nanti akan berubah kembali. Kenapa? Karena identitasnya akan pengaruh teman-teman itu lebih kuat. Saudara lihat ya, anak-anak SMP, SMA bisa demo ya. Bisa demo hanya karena uang 40.000 dan nasi bungkus. Kenapa seperti itu? Karena mereka dipengaruhi oleh teman-temannya. Karena mereka melihat keluarganya itu bapak sama mamanya tidak menjadi sebuah tim. Ya, kalau kita berantem kan kita di depan anak kan. Wah, semuanya akhirnya anak-anak kita lihat ini bukan keluarga yang baik yang seperti saya impikan. Akhirnya mereka ya masuk di dalam pengaruh teman-teman dan identitas yang baru sedang diberikan kepada teman-temannya. Jadi beruntunglah saudara kalau saudara dengar pengajaran ini, saudara, hari ini, ya kenapa? Karena mulailah saudara taruh identitas yang benar kepada anak-anak saudara. Kalau saudara salah, ya sudah, ya saudara minta ampun lah sama Tuhan ya. Tapi saudara harus lakukan hal yang baik terus-menerus buat anak kita. Itu aja Mr. Selvi. Ya baik, izin ambil alih lagi. Berarti juga ada rekonsiliasi ya Pak. Orang tua harus minta maaf kepada anak. Gitu, dan supaya anak juga merasa bahwa ada keteladanan bahwa ayahnya, ibunya bukan superwoman, super parents ya, tetap punya peluang untuk berbuat salah, tapi bagaimana memperbaiki diri.
Dan itu harus ini ya Pak, diperkatakan berulang-ulang ya, Pak ya. Nah, jangan juga malu ya, jangan juga malu untuk meminta maaf kepada anak. Ya, kadang-kadang anak saya masih kelas 3, kelas 4, masih kecil, tahu apa sih? Oh enggak. Saya ya, waktu anak saya lakukan itu, saya peluk dia. Ya, saya pernah melakukan sebuah kesalahan, saya peluk dia. Dan setiap kali saya misalkan salah ya mungkin saudara bilang, itu anak-anak lah gampang. Enggak. Saudara harus perlakukan dia sama seperti kita. Kalau saudara salah sama anak saudara, saudara datangi. Saudara merendahkan hati saudara. Datang sama dia, saudara minta maaf sama dia. Ya minta maaf sama dia, saudara kalau perlu, saudara peluk, saudara peluk. Itu merubah apa ya? Membersihkan atau merubah hati dia. Yang tadinya dia kesal mungkin sama kita, dia akhirnya berbaik kembali sama kita. Itu saja. Baik, puji Tuhan. Terima kasih highlight-nya berani untuk meminta maaf. Ya, karena itu hal yang sangat menyembuhkan dan memulihkan anak kita yang sudah terluka. Baik, masih ada waktu. Bapak Ibu sudah dibagikan linknya ya, tolong yang belum isi presensi mohon untuk diulangi lagi. Berikutnya Ibu Silvi sudah hadir lagi. Ya, oke. Maaf hilang jadi backgroundnya. Waktu tinggal masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Alfian. Berarti kita akan kebut saja nih pertanyaan yang 9. Selain ayah atau orang tua sebagai pemeran utama dalam pemberian identitas, bagaimana sebaiknya peran sekolah? Mengingat di sekolah juga bisa menjadi battlefield dalam anak-anak menemukan halnya karena perundungan. Kemudian bagaimana seharusnya sekolah memfasilitasi pengajaran. Baik Bapak, monggo langsung nge-freeze lagi. Memang saudara, soal perundungan ini atau bullying ini memang menjadi topik yang cukup menarik ya di dalam juga sekolahan. Karena apa? Karena orang tua yang anaknya kena perundungan atau kena bullying ini juga akhirnya menyalahkan sekolah. Ya, jadi karena sekolah itu ya memang kalau dari sisi sekolah hanya mengajarkan, ya kan. Memang mesti juga dari sekolah kuat juga di dalam juga memberikan punishment kepada anak-anak yang melakukan perundungan atau bullying. Itu mesti. Karena apa? Karena perundungan atau bullying itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, saya adalah salah satu. Ini saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Saya adalah salah satu orang tua yang anak saya dibully. Ya, jadi di sebuah sekolah ya Tunas Bangsa juga, dan saya sudah dalam waktu 2 bulan ya, anak saya waktu pindah dari sekolah Gunung Sari pindah ke Grandville, hanya dalam waktu 2 bulan saya datang ke sekolah 3 kali. Wah, saya begitu marah ya. Kenapa? Karena anak saya dibully. Tapi saudara, kita juga nggak bisa salahkan sekolah. Sekolah sudah, kalau sekolah nggak lakukan yang terbaik ya kita juga bisa marah. Tapi kalau kita lihat sekolah sudah lakukan yang terbaik, ya sudah lakukan, pasti saya percaya Tunas Bangsa lakukan yang terbaik. Ya Tunas Bangsa juga nggak mau juga anaknya anak didikannya juga kena perundungan. Ya, nah bagaimana sikap kita? Ya sikap kita adalah kita terus mendidik anak kita. Ya memang nggak mudah untuk melewati ini. Anak saya sudah sering kali minta pindah sekolah. Ya, pindah sekolah deh, pindah sekolah aja deh. Ya kan? Kenapa? Ya banyak hal lah ya. Kadang-kadang teman khususnya anak-anak yang laki ya, pindah sekolah. Ya. Mungkin juga karena ya banyak hal jadi akhirnya saya dorong dia untuk jangan pindah sekolah. Saya kuatin dia, saya ya doakan dia di dalam banyak hal, dan akhirnya ya dia akhirnya bisa lulus sampai SMA, saudara. Ya, memang nggak mudah untuk memberikan identitas, tapi saudara
mungkin kadang-kala orang gampang ya kalau anaknya kena perundungan, udah keluar aja deh. Emang sekolah cuma Tunas Bangsa aja ya, di tempat lain juga banyak. Tapi saudara juga mikir begini, seandainya kita di sekolah lain, apakah anak kita juga diperlakukan sama atau enggak? Bisa jadi diperlakukan sama, bisa jadi lebih daripada itu. Ya, tapi saudara bisa berdiskusi dengan pihak sekolah ya, untuk khususnya kepada prinsipal ya, pada prinsipal untuk supaya saudara cerita aja apa yang terjadi ya. Nah, anak yang melakukan perundungan ini akhirnya juga ada punishment ya, seperti itu. Walaupun juga memang ya enggak sempurna ya, tapi setidak-tidaknya sekolah sudah melakukan bagiannya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekolah memfasilitasi khususnya untuk single parent ya. Nah, kalau saya sarankan ibu atau bapak yang bertanya ini memang mesti cari orang yang tadi seperti saya sarankan. Mungkin saya nggak tahu kalau dari sekolahan apakah ada fasilitasi seperti itu atau enggak, saya kurang tahu, tapi nanti bisa dijawab dari sekolahan. Tapi menurut saya memang komunitas ini ada memang misalkan di gereja. Kalau di gereja saudara ada yang bisa mentor saudara, terus ada juga komunitas yang sesama single parent, ya itu jauh lebih baik. Tapi kalau soal fasilitasi sekolahan mungkin bisa dijawab sama Bu Hana atau siapapun yang ada di sekolah. Seperti itu sih. Baik, terima kasih. Saya ambil alih, mohon izin karena terlempar lagi Bu Silvinya, Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan adalah pertanyaan terakhir buat kita semua, karena sudah waktu menunjukkan pukul 10.57 ya, jadi sudah waktunya berakhir. Tapi sebelumnya nanti masih ada pertanyaan yang disampaikan juga, nanti akan kita follow up untuk kita jawab ya Bapak Ibu. Tentunya kita akan ada pemikiran ke arah sana ya. Kita akan say thank you kepada Pak Alfian Husada yang sudah berbagi pengalaman ilmu buat kita. Kita akan kasih ikonnya ya Bapak Ibu ya buat Pak Alfian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Alfian sudah melayani kita.